Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore anak-anakku kelas 11. Selamat datang kembali di kelas animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita melanjutkan pokok bahasan yang kemarin yang di video sebelumnya kita membahas tentang 12 prinsip animasi. Yang sudah kita bahas adalah squash and strength, kemudian anticipation. Sekarang kita akan lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu staging. Oke, prinsip ini agak sedikit rumit, jadi perlu penjelasan yang lebih detail. Oke, apa itu staging? Staging adalah prinsip dasar animasi yang menekankan pada keseluruhan animasi, di mana prinsip animasi ini digunakan untuk menunjukkan keseluruhan adegan dalam animasi. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan dengan indah kepada penonton. Oke, sebelumnya kita lihat video tentang prinsip animasi staging ini ya. Saya perbesar biar lebih enak dilihatnya. Oke, principle of animation. Staging is presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear. Staging adalah presentasi dari semua ide. Jadi ini tidak apa ya, bisa dibilang kurang begitu jelas, jadi susah untuk dijelaskan. Maka dari itu saya akan berikan penjelasan lebih detail. Sebentar lagi, kita play lagi. Nah, silahkan lihat animasi. Ini ada seorang pesulap yang sedang memperagakan sulapnya, memperlihatkan topi. Kemudian dia mengambil seekor kelinci ya dari topinya tersebut. Nah, staging agak sulit menjelaskan staging itu apa, karena apa ya? Staging itu mencakup semua dari keseluruhan animasinya. Intinya adalah staging adalah prinsip di mana seorang animator harus bisa menjelaskan atau menunjukkan apa yang akan dianimasikan itu dalam satu runtutan gerakan. Nah, oke, ini tadi ada tahapan atau bagian dari prinsip animasi staging ini. Yang pertama, acting, timing, camera angle, and position. Acting ini staging dari pergerakan animasinya. Semisal tadi, sang pesulap mau menunjukkan topi. Nah, itulah staging dari acting. Kemudian timing, ini menjelaskan tentang waktu. Kapan waktu yang tepat animasi atau gerakannya dilakukan, itu masuk timing. Kemudian camera angle and position ini menunjukkan seperti apa bagusnya sebuah animasi dipaparkan, berasal dari angle kameranya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian setting. Setting ini menunjukkan tempat di mana animasi itu terjadi. Nah, ini ada animasi lagi. Seseorang yang terpleset
kulit pisang. Oke, kita lihat stacking dari keseluruhan animasi tersebut. Pertama, kita diperlihatkan kulit pisang. Kemudian, kita diperlihatkan orang yang berjalan menuju kulit pisang. Maaf. Kita diperlihatkan kulit pisang, kemudian orang yang menuju kulit pisang, kemudian dia terjatuh, kemudian teman-temannya menertawakan. Nah, ini contoh stacking yang baik. Keseluruhan stacking yang baik. Pertama kita ditunjukkan kulit pisang. Maksudnya adalah akan ada yang terjadi dengan kulit pisang ini. Kemudian berikutnya kita ditunjukkan seseorang yang sedang berjalan menuju kulit pisang. Berarti sang animator akan menunjukkan kalau orang yang datang ini akan ada action dengan si kulit pisang. Actionnya adalah terjatuh itu tadi. Nah, setelah dia terjatuh, baru orang-orang menertawakannya. Nah, itulah stacking yang baik. Jadi, stacking di sini adalah bagaimana seorang animator mempresentasikan animasi yang dia buat agar penonton dapat mengikuti dengan baik animasi, runtutan animasi yang dibuat. Nah, mungkin bisa saya katakan ini sebagai arah mata kita atau arah mata penonton. Stacking yang baik adalah stacking yang mampu mengarahkan mata penonton ke adegan animasi yang kita buat dengan indah. Kita lihat lagi. Di sini ada kulit pisang. Mata kita diarahkan kulit pisang, kemudian orang berjalan, kemudian dia ditertawakan. Kemudian yang terakhir adalah ekspresi dari orang yang jatuh karena ditertawakan. Nah, orang akan fokus ke sini. Begitu. Itu stacking. Nah, kita lihat bedanya dengan yang animasi berikut. Yang tadi stacking yang baik. Sekarang kita lihat ini. Nah, kita disajikan animasi berikut yang bisa dibilang acak-acakan. Mata kita akan bingung. Oh, dia keluar dari mana, dia lalu kegiatannya apa, gerakannya apa, kita akan bingung. Mata kita akan tidak akan fokus. Mata kita akan terbagi-bagi. Sebenarnya tadi, nah, kita lihat ada orang ini. Kemudian tahu-tahu muncul ada orang ini dengan timing yang kurang pas. Kemudian muncul ini, tahu-tahu dia terjatuh. Nah, mata kita akan bingung mana yang harus kita lihat dulu, mana yang harus kita fokuskan, mana yang harus kita ikuti. Itu tidak akan tidak akan bagus, tidak akan bisa mengikuti random ya. Kalau acak, mata kita akan acak, kita tidak bisa fokus melihat sesuatu dan tidak bisa mengikuti pergerakan yang diinginkan oleh animator. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kamera angle. Ada kalanya dia dekat untuk menunjukkan ekspresi, ada kalanya dia jauh untuk menunjukkan pergerakan. Nah, bisa dilihat. Nah, semisal dia membawa kamera tapi posisinya di sini menghadap ke sana,
itu kurang bagus. Lebih bagusnya membawa teropong diposisikan di sisi kiri. Dia akan melihat apa di sini, kayak gitu. Itu stacking yang baik. Nah, sedangkan ini berbeda dengan yang tadi. Pada animasi ini, animator ingin menunjukkan bahwa yang menjadi fokus utama bukan apa yang ya orang yang membawa teropong ini lihat, tetapi di bagian belakangnya. Oke, kemudian animasi lagi. Nah, kita diperlihatkan seseorang berdiri di sini dengan ada yang memanggil dari belakang, kemudian dia menoleh. Nah, bedakan dengan animasi berikutnya. Nah, dengan dua gerakan animasi ini kita sudah melihat animasi yang fokus bagus. Nah, this need pause, berarti perlu ada jeda. Nah, dengan yang tadi itu terlalu cepat. Nah, ini berkaitan dengan timing. Oke, kita ulangi lagi. Pertama kita ditunjukkan orang yang memanggil, kemudian dia menjawab, tapi langsung menoleh ke depan. Semuanya serba cepat. Kemudian dia langsung menoleh temannya langsung menembakkan pai. Nah, ini juga terlalu cepat. Nah, ini membutuhkan jeda. Nah, kita ulang. Di jeda, dia mengeluarkan senjata terlebih dahulu, kemudian karakter yang kedua menoleh, baru setelah menoleh, dia menembakkan bazooka. Nah, di stacking yang ini, animator ingin menunjukkan bahwa dia ingin memanggil karakter yang kedua. Setelah karakter 2 menoleh dan tidak menghiraukannya, dia ingin mengerjai karakter yang kedua dengan bazooka-nya. Dia ingin menunjukkan kalau dia mengeluarkan bazooka dengan diberi jeda. Nah, jeda. Setelah bazooka keluar, karakter yang kedua dia dibuat menoleh. Setelah menoleh baru bazooka-nya ditembakkan. Nah, itu stacking yang baik. Nah, setelah selesai menembak baru ditunjukkan bazooka-nya apa, kayak gitu. Nah, kemudian ini stacking yang ditunjukkan dengan suasana, mood. Kalau di bahasa Inggris kan mood. Jadi karakter yang sedih ada gerakannya sendiri. Karakter yang lebih sedih akan ada gerakannya sendiri. Kemudian, nah, kita seperti contoh animasi berikut, kita ingin menampilkan rumah yang rusak, bobrok.
Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat animasi di mana setting tempatnya kita akan membuatnya seperti rumah yang rusak atau bobrok, atau rumah seseorang yang miskin. Nah, di sini kita melihat rak buku yang rusak, kursi yang sudah rusak, tambal-tambalan, dinding yang sudah rusak juga, jendela yang pecah. Tapi di sini ada televisi yang bagus, ada semacam pajangan klub, kemudian ada juga sertifikat. Ini tidak sinkron dengan apa yang akan kita tampilkan. Maka dari itu, stacking yang baik harusnya sinkron dan perlu menghilangkan benda-benda yang seperti itu. Nah, kemudian di gambar ini kita akan menunjukkan setting tempat di mana. Yang pertama, orang ini suka makan. Nah, untuk menunjukkan bahwa karakter ini suka makan, maka perlu stacking yang baik. Nah, jika seperti ini, flat, orang hanya melihat dia makan 2 pizza. Pizza pun tidak semua. Kemudian cuma 1 botol, meja, dan kursi. Coba kita rubah stackingnya menjadi seperti berikut. Nah, kita buat pizzanya menjadi lebih besar. Kita tambahkan banyak sekali pizza yang sudah dihabiskan. Kemudian tambah lagi kotoran di bajunya, menandakan kalau dia makannya lahap. Nah, kemudian kita ganti angle kameranya menjadi low angle untuk menunjukkan betapa besarnya badan dari karakter tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh stacking yang baik, berbeda dengan yang tadi. Nah, itu tadi tentang stacking. Oke, lanjut ke prinsip animasi yang keempat. Prinsip animasi yang keempat yaitu strike ahead and post to post. Apa itu strike ahead and post to post? Strike ahead adalah atau yaitu metode penyusunan gerak animasi secara berurutan dari gambar pertama hingga gambar akhir yang disebut frame by frame. Oke, saya contohkan dengan gambar untuk strike ahead and post to post. Jadi semisal kita membuat sebuah animasi strike ahead post to post. Strike ahead adalah animasi yang berurutan. Misal kita membuat orang yang sedang sholat. Pertama kita buat orang yang mau sujud ya, mau sujud. Nah, di gambar berikutnya orang tersebut akan dibuat sujud.
kita geser dulu. Nah, gerakannya akan jadi seperti ini. Ini adalah straight ahead. Jadi setiap gerakan itu digambar. Berbeda dengan push to push. Pengertian push to push tadi, push to push yaitu metode penyusunan gerakan animasi yang hanya digambar keyframe tertentu saja. Gerakan utama atau key push yang dibuat sebelumnya telah disiapkan dan direncanakan sehingga gerakan terlihat terstruktur dengan baik. Nah, perbedaan dengan straight ahead tadi adalah jika ini adalah straight ahead, maka push to push-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini kemudian di sini. Nah, perbedaan di antara dua gerakan ini adalah yang pertama, straight ahead itu digambar semua unsur gerakannya dalam satu gerakan. Oke, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 frame, maka semua digambar. Nah, sedangkan push to push, dari 6 frame tersebut, manakah key push yang perlu digambar? Jadi, ada bagiannya key push adalah bagian dari frame yang terpenting atau posisi pentingnya key push. Jadi kemungkinan dari 6 frame tadi hanya digambar 3 gambar saja. Nah, kemudian ini untuk jika seorang animator menggambar ini, maka posisinya sebagai seorang key animator. Animator sendiri ada 2 macam, yaitu key animator dan in between animator. Nah, key animator ini bertugas untuk menggambar key pose, sedangkan in between itu menggambar pertengahan dari key pose agar
gerakannya terlihat lebih halus. Jika menggunakan strike ahead, maka seorang key animator harus menggambar semuanya. Sedangkan kalau memakai pose to pose, seorang key animator cukup menggambar beberapa pose penting, kemudian dibantu seorang in between animator untuk memperhalus gerakannya. Nah, itu untuk prinsip strike ahead and pose to pose. Kita lihat animasinya. Strike ahead and pose to pose. Nah, kita lihat contoh. Nah, pose to pose digambar hanya posisi-posisi penting atau key pose-nya saja. Nah, ini ada animasi ayam. Nah, di sini semua frame-nya digambar. Maka ini memakai prinsip strike ahead. Kemudian ketika kita menggambar pose to pose-nya, cukup beberapa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin cuma beberapa. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 key pose yang digambar dengan pose to pose. Sedangkan strike ahead, kita menggambar semua ini agar tercipta animasi yang halus. Strike ahead. Nah, ini contoh animasi-animasi menggunakan prinsip strike ahead. Mulai dari animasi api, air, asap, dan lain sebagainya. Nah, oke, itu untuk strike ahead and pose to pose. Untuk prinsip dasar animasi berikutnya, kita ada follow through and overlapping action. Apa itu follow through? Apa itu overlapping action? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan tentang stacking dan strike ahead and pose to pose, bisa komen di kolom komentar. Kemudian silakan melanjutkan membuat catatan pribadinya tentang 12 prinsip animasi seperti yang kalian lakukan di prinsip-prinsip yang awal, squash and strength, anticipation. Itu oke, mungkin itu saja. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.